Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Ahmad. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi tentang persiapan ujian sertifikasi pendidik level 1 oleh Google for Education. Ya, kita melanjutkan materi yang kelima, yakni tentang Google Dokumen. Seperti apa materinya, serta tugas dan teori serta prakteknya bagaimana? Yuk, kita lihat video berikut ini. Check it out. Google Dokumen oleh Rahmat Sugianto, Mr. R. Ya, kolaborasi Google Dokumen teknologi telah membuka kesempatan baru untuk kolaborasi siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Fitur canggih Google Dokumen, salah satu fitur Google Dokumen yang paling canggih adalah kemampuan untuk berbagi dan berkolaborasi. Untuk memastikan pengalaman belajar memiliki tujuan dan makna, mari jelajahi beberapa praktek terbaik untuk kolaborasi dan kerja kelompok. Google Dokumen menyimpan histori versi bernama yang berisikan setiap perubahan yang dibuat pada dokumen dan siapa yang membuat perubahan. Bagi pengajar guru, ini adalah alat yang canggih bagi pengajar dan siswa karena memungkinkan pengajar melihat secara persis setiap kontribusi siswa ke kerja kelompok. Berbagi dengan siswa, kelompok, guru. Dokumen Google dibagikan pengajar dapat melihat dokumen dan mengerti bagaimana dokumen tersebut berkembang dari draft awal atau bagaimana tinjauan dan komentar rekan sejawat digabungkan ke hasil akhir. Dokumen Google yang komprehensif memberi pengajar informasi mendalam mengenai kolaborasi yang berlangsung dan berfungsi sebagai tindakan pertanggungjawaban untuk memastikan setiap siswa menjalankan tugas masing-masing. Histori. Siswa dapat menggunakan histori versi untuk membandingkan dokumen dan bercermin pada pengalaman pembelajaran selama proses penulisan. Siswa juga dapat kembali untuk melihat komentar dan saran yang diberikan oleh pengajar serta rekan sejawat mereka mengenai cara meningkatkan kualitas tulisan mereka. Editor dokumen dapat memulihkan versi lama dokumen Google jika mereka ingin kembali ke versi sebelumnya atau jika ada yang tidak sengaja terhapus. Revisi disimpan secara otomatis saat Anda membuat perubahan dokumen ke dokumen. Oke, itulah Google Dokumen oleh Rahmat Sugianto. Ya, inilah Google Dokumen di materi kelima tentang persiapan Google Sertifikat Educator level 1. Teori dan prakteknya akan dikupas kali ini. Namun bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bersama Google for Education, Google Dokumen kita kupas. Ya, untuk ujian praktek sertifikasi pendidik level 1 yang pertama adalah mengcopy dan mentempel atau mempaste ya informasi dari Wikipedia. Semisal kalau kita mencari informasi dari sebuah internet atau Wikipedia, bisa di copy atau pastel pada Google Dokumen. Bagaimana prakteknya? Yuk kita buka. Pastikan Anda membuka Chrome dengan akun Anda dan pastikan aplikasi yang digunakan adalah Google Dokumen karena kita kupas untuk yang Google Dokumen pertama kali. Di sini muncul awal pertama kali yakni aplikasi tentang Google Dokumen. Aplikasi tentang Google Dokumen. Mulai dokumen baru dengan kosong atau isi atau laporan-laporan atau ini semacam galeri template-nya yang ada pada Google Dokumen. Ini umum. Nah, ini ada template-nya, jadi kita tinggal yang paling mudah untuk mengedit aja. Ada template yang bagus-bagus itu. Oke, next. Kita mulai dari template yang mulai kosong aja. Untuk tampilannya hampir sama seperti biasanya Bapak Ibu gunakan. Ya, ini dokumen ada file edit, tampilan sisipkan, format alat add-on, batuan, serta jenis huruf, ukuran huruf, bold, italic, underline, dan lain-lainnya. Kita tugas pertama adalah mengcopy dan mentempel informasi dari Wikipedia.
kita buka tab selanjutnya, kita mencari semisal dokumen apa yang akan di copy, misal Wikipedia. Kita buka Wikipedia dulu aja deh, karena kita diminta untuk mencari dari Wikipedia. Oke, kita cari di sini, sebelah sini. Kita cari semisal kita mencari artikel tentang pendidikan Indonesia. Nah, source. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Misal kita cari yang di sini pendidikan di Indonesia, ini aja kita buka. Pendidikan di Indonesia adalah seperti ini, gitu ya. Kita copy aja. Kita copy satu paragraf. Caranya kita blok ya. Nah, ini kita klik kanan terus copy. Terus kita kembali ke Google Dokumen, kita klik kanan, kita tempel. Nah, sini. Ini cara mengcopy dan mempaste. Dan kita bisa meratakan kiri kanan atau justify. Ratakan kiri kanan. Itu ya. Oke. Tugas pertama selesai. Kita cek tugas yang kedua. Copy dan mentempel info dari Wikipedia sudah. Oke, menambahkan komentar tentang artikel yang kita buat tadi. Semisal kalau ini digunakan Google Dokumen bisa kolaborasi, semisal saat bimbingan skripsi atau bimbingan tesis, saat dosen ngasih komentar tentang paragraf yang dirasa kurang relevan ya. Tuh, gimana cara menambahkan komentar? Yuk. Cara menambahkan komentar atau meralat itu semisal kalau kita bidik kalimat terakhir nih ya, kita bold, terus ini ada tambah pilihan tambahkan komentar atau sarankan edit. Atau juga di sini juga bisa buka history komentar. Oke, ini pengeditan, menyarankan, melihat. Bisa klik ini buka history pengeditan, notifikasi atau komentar. Kita klik komentar. Ini menambahkan komentar semisal kalimat terakhir ini kata-katanya kurang pas gitu. Nah, ini juga bisa diklik komentar. Nah, di sini nanti ada tanda di mana yang dibuat tadi itu ada tanda komentar. Ini bisa dikolaborasikan ke beberapa orang. Semisal mahasiswa dengan pembimbing skripsi, atau ini juga Google Dokumen bisa digunakan untuk penyusunan proposal 5 orang jadi satu dalam satu file, itu juga bisa. Itu ya. Oke. Next. Itu cara menambahkan komentar sesuai dengan tugas yang kedua. Oke. Yuk kita lanjut. Membagikan dokumen. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita gimana caranya membagikan dokumen di mana saat berkolaborasi sama beberapa orang gitu. Nah, ini ada pilihan bagikan di sini. Ini kita klik bagikan. Oke, simpan. Nah, ini cara membagikannya, bagikan kepada orang lain dan grup. Tutorial, oke, dapatkan link, dibatasi. Nah, ini diganti nih, ubah link ke. Nah, ini ada pilihannya. Kita klik pengakses, lihat saja, pemberi komentar, editor terserah, atau ini pilihan dibatasi ke anggota GEK aja atau siapa aja yang memiliki link. Nah, semisal ini publik ya. Oke, pengakses bisa pilihannya pengakses cuma lihat top, atau pengakses bisa memberi komentar kayak tadi, atau pengakses juga bisa mengedit apa yang akan kita tulis pada Google Dokumen. Kalau kolaborasi kayak semisal antara mahasiswa dengan dosen saat bimbingan skripsi atau tesis, itu biasanya pemberi komentar aja. Atau kalau semisal ini misalnya tidak ingin orang lain mengedit, misal kayak narasumber sama peserta, itu biasanya pengakses lihat aja. Tapi kalau semisal ini sebuah organisasi lagi nyusun proposal atau laporan, ini biasanya bisa menambahkan editor. Atau satu MGP guru matematika membahas tentang soal trigonometri dikerjakan 3 orang. Nah, ini bisa jadi editor, itu ya, bisa merubah. Oke, baru nanti diklik bagikan. Oke, paham? Next, kita lanjut materi tugas yang ke berapa lagi nih? Setelah membagikan dokumen, ini kita lanjut menambahkan catatan kaki. Bagaimana cara menambahkan catatan kaki? Oke,
kita menambahkan catatan kaki. Misal nih, kita bikin kalimat yang kedua. Kalimat 2 ini kita kasihkan catatan kakinya. Sisipkan, kita klik sisipkan stroke, terus catatan kaki. Di sini catatan kakinya bisa ditulis. Nama webnya dari sini. Ini linknya, oke ya. Kita copy, baru kita tambahkan catatan kaki di sini. Itu, ya. Itulah cara menambahkan catatan kaki. Dan oke, next kita lanjut. Setelah menambahkan catatan kaki, kita akan melaksanakan mengubah nama dokumen. Sini. Mengubah nama dokumen itu bisa diubah langsung di sini. Jadi semisal ini kita kasih judulnya pendidikan di Indonesia. Nah, kelebihannya ini mengubah nama dokumen itu langsung saja di situ, dan kita tidak usah istilahnya save, yang menyimpan, karena penyimpanan ini secara otomatis gitu. Jadi nggak usah save as, nggak usah, langsung aja otomatis menyimpan sendiri. You understand? Yes. Oke, next kita lanjut. Oh, sudah habis ternyata ujian prakteknya itu aja. Ya, ini adalah contoh soal teori. Contoh soal teorinya yakni untuk mengakses dan meninjau revisi di dokumen Google, klik menu history lalu pilih lihat history revisi, klik dibagikan lalu kirimkan link ke dokumen melalui email kepada Anda, klik menu file lalu pilih history versi lalu lihat history versi, tidak satupun di atas. Ya, jawabannya adalah klik menu file lalu pilih history versi lalu lihat history versi. Oke. Next, soal yang kedua. Menggunakan Google Dokumen dan Google Drive untuk pembelajaran kolaboratif memberikan alat kepada pengajar untuk pilih semua yang sesuai, memfasilitasi kolaborasi, kayaknya iya ya, memantau perkembangan, memeriksa pemahaman, memberikan masukan kepada siswa. Ya, jawabannya memfasilitasi kolaborasi, memantau perkembangan, memberikan masukan kepada siswa, gitu ya. Oke. Dan memeriksa pemahaman ternyata. Next, bagaimana pengajar dapat melihat kontribusi yang dibuat oleh beberapa siswa yang berkolaborasi di suatu dokumen Google. Histori revisi akan memberi kode warna pada revisi yang dibuat oleh siswa. Pengajar hanya dapat melihat kontribusi siswa pertama. Histori revisi hanya mencerminkan perubahan yang dibuat hari itu. Fitur ini hanya tersedia sebagai add-on. Jawabannya adalah histori revisi akan memberi kode warna pada revisi yang dibuat oleh siswa. Ya, itulah jawabannya. Next, kita lanjut soal berikutnya. Jika Johnny tidak sengaja menghapus paragraf isi partnernya, bagaimana dia bisa memulihkan revisi tersebut kembali di dokumen? Klik menu file, lalu pilih buat salinan. Dari history revisi, cari dan pilih revisi, lalu pilih pulihkan revisi ini. Revisi ini tidak dapat dipulihkan. Johnny harus mengganti kembali paragraf tersebut. Ya, jawabannya adalah pilih dari history revisi, cari dan pilih revisi, lalu pilih pulihkan revisi ini. Oke. Next, mengapa history revisi merupakan fitur penting untuk digunakan selama aktivitas kelompok? Pilih semua yang sesuai agar siswa tetap bertanggung jawab untuk merencanakan langkah berikutnya di aktivitas, untuk memungkinkan pengajar mengakses tugas setiap siswa satu persatu, untuk membantu siswa memonitor kemajuan mereka. Ya, ini benar. Inilah yang benar. Jadi yang bukan adalah untuk merencanakan langkah berikutnya di aktivitas. Ya, itu yang salah. Itu aja. Sekian, terima kasih dari saya tentang materi kelima Google Dokumen, tentang ujian teori dan ujian praktek persiapan ujian verifikasi Google level 1 bagi pendidik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.